Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini kita masih membahas kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Ya, Ar-Rasul sang guru dan metode Rasulullah SAW dalam mengajar. Sebuah kitab sederhana yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya kemarin juga sudah kita bahas tentang bagaimana metode-metode Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabat, yang kemudian ya murid didiknya Rasulullah SAW ini menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia unggulan pada zamannya, ya, dan sampai pada hari ini ya khairul qurun, zaman yang terbaik, khairu umat yang terbaik, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua ya dikarenakan karena dididik oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya maka kitab ini ya ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menjelaskan beberapa hadis-hadis tentang bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mengajar. Ya. Hadirin jamaah sekalian, salah satu metode Rasulullah SAW dalam mengajar, ya banyak hal, nanti kita akan bahas sampai selesai ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga. Hadirin jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing orang belajar. Ya, jadi Rasulullah itu memperhatikan ya perbedaan kondisi, perbedaan kemampuan para sahabatnya, para murid-muridnya, ya. Karena sebagaimana kita ketahui manusia itu tidak sama, ya. Bahkan sekarang kalau kita belajar ya tentang metode pembelajaran itu, ya para ahli pendidikan pada hari ini sudah menemukan sebuah teori yang disebut dengan multiple intelligentsia. Ya, jadi kecerdasan yang banyak. Ya. Jadi seseorang itu tidak bisa disamakan kecerdasannya, karena orang itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya. Ada orang yang punya kecerdasan dalam bidang tertentu, tetapi tidak cerdas dalam bidang tertentu. Ya, ada yang orang punya kecerdasan dalam bidang ini, tapi tidak cerdas dalam bidang ini. Maka disebut ada namanya multiple intelligentsia. Jadi kecerdasan yang bermacam-macam. Singkatnya begini mudahnya. Ya. Kalau kita tanya, siapakah yang mana yang lebih cerdas? Ya, contoh misalnya Siti Nurhaliza atau B.J. Habibie misalnya, itu ya. Kita tahu Siti Nurhaliza seorang pemusik ya, seorang penyanyi Melayu. Ya, hadirin jamaah sekalian. Sedangkan B.J. Habibie ya tokoh Presiden Indonesia almarhum, ya seorang yang sangat cerdas luar biasa dalam bidang eksak. Maka ya kalau zaman dulu kita akan mengatakan oh iya B.J. Habibie jelas lebih jelas daripada Siti Nurhaliza. Tapi pada hari ini kita akan tanyakan dulu dalam bidang apa kecerdasan B.J. Habibie. Dalam satu bidang, misalnya dalam bidang eksak, dalam bidang teknik ya, teknik pesawat khususnya, mungkin B.J. Habibie lebih unggul daripada Siti Nurhaliza. Tapi kalau dalam bidang musik, maka kita akan menemukan Siti Nurhaliza ya lebih hebat daripada B.J. Habibie. Artinya manusia itu punya kecerdasan yang berbeda. Ya, ada orang yang cerdas di bidang musik, ada yang cerdas di bidang eksak, ada yang cerdas di bidang ilmu sosial, ya, ada yang cerdas dalam bergaul, ada yang cerdas dalam dalam marketing mungkin, ya. Banyak macam hal. Nah, hadirin jamaah sekalian, begitu juga Rasulullah memperhatikan hal ini. Ya, maka Rasulullah melihat ya mad'unya atau melihat siapa yang didakwahinya.
mukhatabnya, siapa yang diajak bicara oleh Rasulullah, dan bagaimana kemampuan dia untuk menangkap pelajaran dari Rasulullah itu berbeda. Ada sahabat sekali mendengar hadis langsung hafal. Ini sahabat-sahabat yang cerdas. Misalnya Umar, Ali, ya, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar. Ya, ini sahabat-sahabat yang memang Allah berikan kecerdasan, ya. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak seperti itu. Dia sahabat, dia mulia, duduk bersama Rasulullah, mulazamah bersama Rasulullah, ya. Tetapi ada yang sahabat memang dalam bidang ilmu tidak menonjol, tapi menonjolnya dalam bidang jihad, dalam bidang peperangan. Ya, ada sahabat dalam bidang ilmu biasa saja, dalam bidang jihad juga biasa saja. Tapi hadirnya Mas dalam bidang infak harta dia menonjol. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Hadirin jamaah sekalian, karena itu Rasulullah melihat ya konteks atau melihat bagaimana perbedaan kondisi masing-masing orang yang belajar tersebut. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini ada sebuah hadis, ya. Banyak sekali hadis, salah satu hadis, ya, yang kemudian diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana sahabat Mu'adz ini begitu luar biasa. Ya, sempat bahkan sahabat Mu'adz dipegang tangannya oleh Rasulullah, ya, dan Rasulullah sangat mencintai Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal radifu ala rahli. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz sebagai sahabatnya dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz." Qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya, aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil lagi, "Ya Mu'adz." Dijawab lagi, "Labbaik ya Rasulullah." Sekali lagi, "Ya Mu'adz." Maka dijawab lagi oleh Mu'adz, "Labbaik ya Rasulullah." Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin." Ya, ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sidqan min qalbihi, memang membenarkan dari dalam hatinya, illa haramahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan, ya, dia itu dari api neraka. Maka kata Mu'adz bin Jabal menjawab, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku butuh untuk menjelaskan ini, memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Fayastabshiru, maka mereka akan mendapatkan kabar gembira. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, la idzan yattakilu, enggak wahai Mu'adz, ya. Nanti kata Rasulullah SAW, mereka akan bersandar kepadanya. Wa akhbara biya Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Tapi ya di akhir hayatnya Mu'adz, ya radhiyallahu anhu, ya di akhir hayatnya beliau memberitakan atau menceritakan hadis ini ta'assuman, takut dia ini yang menutupi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, jadi Rasulullah memberitahu Mu'adz, hadis ini dikasih tahu kepada Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, jangan ceritakan kepada orang lain. Karena kenapa? Tidak semua orang lain itu sama. Nanti ya, orang akan mengatakan menyepelekan agama ini. Dia tidak tahu bahwasanya ketika kita beriman dan berislam itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Maka ketika dia mendapatkan hadis ini, ya hanya zahirnya saja, ya, kemudian nanti hadirin jamaah sekalian, dia akan menyepelekan masalah agama ini sehingga dia jatuh dalam dosa, ya bermaksiat. Hadirin jamaah sekalian, menganggap bahwasanya dirinya sudah pasti masuk ke dalam surga karena dia sudah bersyahadat, ya, kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Mu'adz bin Jabal dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kan kasih tahu kepada Mu'adz. Karena kenapa? Rasulullah tahu sahabat Mu'adz dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, walaupun mereka tahu hadis ini, mereka tidak akan menyepelekan. Bahkan mereka akan lebih semangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ya. Karena mereka tahu para sahabat ini beda kelasnya.
Karena itulah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Nah, artinya hadirin jamaah sekalian, ya ada derajat-derajat orang ya, yang ada satu hal itu boleh dikasih tahu kepada orang tersebut, ada yang memang tidak perlu dikasih tahu. Ya. Ya, makanya hadirin jamaah sekalian, para ulama kita juga ya melarang berbicara, ya bahkan dalam agama kita melarang berbicara yang manusia itu tidak mampu untuk menangkapnya. Ya, jadi kalau terhadap orang awam, bicaralah sesuatu yang mereka ini paham terhadap perkataan kita. Sebagaimana hadis Rasul, hadithun nasa ala anqulihim, ya. Bicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan standar akal mereka, ya. Maka ketika nanti akan kita jelaskan sesuatu yang ribet, jelimet, itu yang pertama, ya, mereka tidak menangkap apa yang kita bicarakan. Yang kedua, mereka akan penasaran. Yang kemudian belum sanggup untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka mereka mencari-cari sehingga ya mereka terjatuh dalam kesesatan karena ya mendapatkan ilmu tanpa bimbingan para guru. Nah, ini lebih berbahaya hadirin jamaah sekalian. Makanya kalau kita bicara dengan awam, ya, kita bicara masalah fikih, jelaskan fikih atas mazhab tertentu, misalnya mazhab Syafi'i, kita jelaskan dalam mazhab ataupun dalam fikih kita ya rukun sholat seperti ini, apalagi yang membatalkan sholat seperti ini. Tidak perlu kemudian kita jelaskan sesuatu yang di belakangnya, ya. Usul fiknya kita jelaskan kenapa para ulama berpendapat seperti ini. Kalau mereka tidak sampai ya pemikiran mereka kepada ke situ, tidak perlu kita jelaskan karena nanti bisa membuat mudarat untuk mereka. Kecuali ada orang-orang yang memang menuntut ilmu, ya. Orang-orang yang memang ada keinginan untuk, dan kita lihat mereka memang layak untuk mendapatkan ilmu yang lebih, baru kita jelaskan kenapa ulama ini berpendapat seperti ini. Oh, dalilnya seperti ini, ya usul fiknya, ya kaidah yang diambilnya adalah seperti ini, begitu. Ya. Begitu juga dalam ilmu kalam, ya, ilmu akidah, hadirin jamaah sekalian, jelaskan saja Allah itu satu, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak kemudian diperjelaskan hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama kepada orang-orang awam yang tidak sampai. Nah, yang pada hari ini ya perdebatan-perdebatan yang sudah diperdebatkan oleh para ulama ini diumbar, dibuka oleh semua orang, sehingga orang awam sekalipun melihat perdebatan itu, kemudian ya hadirin jamaah sekalian, mereka menelan perdebatan itu dengan mentah-mentah, sehingga kemudian menyebabkan ya saling caci maki di antara kaum muslimin dan yang lainnya. Jadi hadirin jamaah yang rahmatan subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah melihat ya tidak semua orang ya bisa disampaikan hadis ini, maka kata Rasulullah jangan sampaikan hadis ini, karena nanti mereka akan ya menyepelehkan agama ini. Artinya ya ini pelajaran kepada kita. Rasulullah melihat ya padahal Rasulullah menyampaikan hadis itu kepada Mu'adz. Karena kenapa? Rasulullah yakin kepada Mu'adz. Tetapi ya Mu'adz akhirnya juga menyampaikan hadis ini ya karena takut nanti dianggap menutupi ilmu agama yang didapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain ya, banyak sekali hadirin jamaah sekalian tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh ya perbedaan kondisi seseorang. Ya, di sini ada sebuah hadis dari dalam musnadnya Imam Ahmad, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami sedang duduk bersama Nabi. Faja'a syabun, ya datang seorang anak muda. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqabbilu wa ana shaimun. Ya, dia bilang, aku ini mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan puasa. Qala la, Rasulullah, jangan kau lakukan itu, mencium istri sedangkan dia dalam keadaan puasa. Faja'a syaikhun, ya, kemudian datang lagi seorang tua. Orang yang tua datang. Faqala uqabbilu wa ana shaimun, aku mencium istriku sedangkan ya istriku dalam keadaan puasa. Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya boleh kamu cium istri kamu. Ya.
Fa nazara ba'duna ila ba'din. Kemudian kami melihat ya masing-masing di antara kami. Jadi para sahabat bingung dengan Rasulullah. Kepada orang yang datang muda, dia bilang Rasulullah nggak boleh cium istri ketika dalam keadaan puasa. Sedangkan ketika datang seorang tua, ya hadirin jamaah sekalian, ya kemudian dikatakan boleh mencium istri ketika puasa. Maka para sahabat ya bingung. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad alimtu lima nazara ba'dukum ila ba'. Ya aku tahu kenapa kalian itu saling melihat, kata Rasulullah. Inna syaikha yamliku nafsuhu. Kenapa ya? Kenapa kata Rasulullah SAW yang syekh tadi, yang tua tadi, diperbolehkan mencium istrinya ketika puasa? Ya karena inna syaikha, sesungguhnya orang yang tua itu yamliku nafsahu, dia bisa menjaga hawa nafsunya. Ya namanya orang sudah tua, ya mencium istrinya biasa tanda sayang, tidak ada nafsu. Ya jarang terbersit nafsu. Sedangkan orang muda, apalagi pengantin baru, ya ketika dia mencium istrinya, mungkin nafsu itu datang karena maka bisa menyebabkan batalnya puasa dia. Nah kita lihat bagaimana sikap Rasulullah. Karena kondisi orang berbeda. Yang satu anak muda, jawaban Rasulullah begini. Yang satu datang tua, jawaban Rasulullah berbeda lagi. Ya. Nah, kemudian ya, ada hadis ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ya, ja'a rajulun ila nabi, ada seorang laki datang kepada Rasul, yasta'dzinuhu fil jihad, ya, yang dia minta izin untuk jihad. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am, benar, kata benar wahai Rasulullah, ya, orang tuanya masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid, maka di dalam ya apa namanya kedua orang tuamu itu, maksudnya di dalam engkau berbakti kepada orang tuamu itu, fajahid, maka disitulah jihadmu. Jadi jihadnya itu adalah berbakti kepada orang tua. Padahal kita tahu jihad itu begitu mulia, jihad itu apa namanya pahala yang sangat besar, ya keutamaannya sangat besar. Tapi ketika ada orang yang mungkin Rasulullah lihat orang ini orang tuanya butuh untuk diperhatikan, ya butuh untuk diurusin, maka kata Rasulullah, ya jihadmu itu ada di berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat ya konteks ataupun melihat siapa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ya sahabat lagi datang dalam hadis yang lain, ya. Anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab ini orang Badui. Ya, Badui, ya, orang yang pedalaman gitu ya. Ya, datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya, tunjukkan aku kepada satu amalan. Idza amiltuhu dakhaltul jannah, ya. Kalau aku ini melakukannya, aku akan masuk surga. Ini kan orang Badui, orang kampung, ya. Kalau sekarang itu orang yang terbelakang gitu ya, orang yang kampungan lah ya. Maka dia nanya, ya Rasulullah, ya aku minta satu amalan yang kalau aku amalkan amalan itu aku masuk surga. Ya, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, singkat saja kata Rasulullah, ta'budullah, kau beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan syirik, tuqimus sholatal maktubah, salat wajib, ya, wa tuaddiz zakah, bayar zakat yang wajib, wa tasumu Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan, walladzi nafsi biyadihi, ya kemudian orang Badui tadi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza syai'an abada, aku enggak mau tambah lagi. Jadi tadi syahadat, salat, puasa, zakat, yang enggak mau nambah dia. Wala anqusu minhu, dan juga enggak mau kurangi. Jadi 4 hal ini udah dia pegang aja nih, ya. Maka falamma wala, setelah dia itu pergi, orang ini tadi pergi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah, ya. Barang siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari ahli surga, falyanzur ila hadza, hendaklah dia melihat orang ini. Jadi kita lihat, Pak. Ya ini Rasulullah tahu ini orang Badui, ya pedalaman, secara intelektual dia tidak banyak. Dia pengen amalan yang dengan amalan itu dia masuk surga. Dia nggak mau neko-neko. Ya. Maka Rasulullah nggak katakan tahajud, sedekah, ya baca Quran 1 juz sehari. Tidak, kata Rasulullah yang salat wajib syahadat. Ya, engkau jangan beriman, jangan syirik.
kemudian engkau puasa, sholat, zakat, puasa, udah, bahkan haji pun tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dia bilang, akan aku amalkan ini, nggak aku tambah, tidak aku kurangi. Kata Rasulullah, orang itu masuk surga. Artinya hadirin jamaah sekalian, ya dari beberapa hadis yang kita baca, ya banyak lagi hadis-hadis yang lain berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW melihat ya kondisi orang yang bertanya ini. Kita akan lihat bahwasanya terkadang Rasulullah yang melihat apa yang dibutuhkan oleh orang itu untuk dia amalkan. Maka begitu juga kita sebagai seorang tua misalnya, atau sebagai pendidik, atau sebagai ustadz, sebagai da'i, kita harus melihat mad'un, harus melihat siapa orang yang kita ajak bicara, siapa orang yang kita dakwahi, siapa orang yang kita didik. Ya. Kalau kita melihat, oh orang ini memang kemampuan dia sederhana, ya kasih tahu yang sederhana yang bisa diamalkan. Ya. Oh ternyata yang kita ajak bicara ini orang intelektual, ya kita bicara yang sedikit agak lebih intelek, ya, yang lebih mendalam ilmunya, sehingga dia bisa mendalami, ya, memahami agama ini secara lebih mendalam. Ya. Atau kita bicara dengan para thalibul ilmi, orang-orang yang memang menuntut ilmu agama, ya maka kita keluarkan lagi, ya ilmu-ilmu yang memang lebih dalam sehingga membuat ya ilmu mereka ataupun perasaan mereka terpuaskan terhadap ilmu tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya orang awam, ya murid kita, misalnya orang-orang biasa, kita mengajar agama, ya apa yang mereka butuhkan, kasih tahu tentang sholat, kasih tahu tentang jangan maksiat, kasih tahu tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan banyak hal. Ya jangan kemudian hadirin jamaah sekalian, ya kita berbicara hal yang tidak mereka mengerti, sehingga dakwah kita atau pendidikan kita tidak ada manfaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, metode ya mengajar Rasulullah SAW yang lain juga. Ya tadi kita lihat ya bahwasanya Rasulullah itu mengajak bicara atau berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicaranya tersebut, atau sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Nah di sini selanjutnya yang nomor 5, ya salah satu metode mengajar Rasulullah SAW adalah dengan metode dialog dan tanya jawab. Ya, jadi Rasulullah itu, ya cara mengajar Rasulullah salah satunya adalah dengan tanya jawab. Kenapa? Biar mudah untuk dipahami. Ya. Bahkan Rasulullah sering mengulang-ulang. Ya. Untuk apa? Biar cepat masuk ke dalam ya, akal mereka dan dalam perasaan mereka. Ya. Dan dengan cara ditanya jawab. Ya. Ditanya, dijawab, ditanya, dijawab seperti itu. Ya. Di sini ada hadis. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, kalau ada sungai di depan rumah kalian, ya, yang taghsilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, ya, yang orang itu mandi dari sungai tersebut dalam satu hari 5 kali. Ya. Hal yabqa min daranihi syai'un, ya, apakah masih ada kotoran di dalam tubuhnya ini, ya. Maka para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Enggak, Rasulullah enggak bakal ada kotoran lagi, sehari 5 kali dia mandi di sungai yang jernih. Qala, maka kata Rasulullah SAW, fadzalika mithlu salawatil khams. Seperti itulah salat 5 waktu, kata Rasulullah, yamhullahu bihinnal khataya, yaitu menghapuskan semua dosa-dosa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat nih metode Rasulullah. Nanya dulu Rasulullah. Ya Rasulullah enggak langsung bilang salat itu nanti menghapus dosa-dosa kalian, enggak. Rasulullah tanya dulu, gimana kata kalian? Kalau ada orang yang rumahnya itu ada sungai yang setiap hari dia mandi di sungai itu dalam satu hari 5 kali, masih ada kotoran enggak? Ya, kata sahabat, nggak ada ya Rasulullah. Seperti itulah sholat 5 waktu. Jadi intinya ingin menyebutkan tentang sholat 5 waktu, tapi bertanya dulu. Untuk apa? Biar para sahabat lebih mudah memahami, ya, dan lebih bersiap untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Kan kalau ditanya dulu mereka bersiap-siap. Oh jawabannya ini. Oh ternyata jawabannya sesuai. Alhamdulillah. Oh ternyata jawabannya tidak sesuai. Dan mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW juga bertanya, tadruna minal muslim, kamu tahu tidak siapa sih orang muslim itu? Ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Ya.
Maka Rasulullah mengatakan al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lidah dan tangannya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, tadruna minal mu'min, kamu tahu nggak siapa orang yang beriman? Maka mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Orang beriman itu, kata Rasulullah, man aminahul mu'minuna ala anfusihim, ya, yang menyelamatkan orang-orang mukmin yang lainnya atas jiwa mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, wal muhajir, dan orang yang hijrah itu man hajara su'a fajtanabahu, ya, yang apa namanya, dia hijrah daripada hal-hal yang jelek dan dia menjauhinya. Ya, jadi Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana Rasulullah bertanya dulu kepada para sahabat. Rasulullah tahu jawabannya, tapi bertanya untuk apa? Biar sahabat bersiap-siap. Siapa itu orang muslim? Maka kata sahabat, nggak tahu ya Rasulullah. Ya, maka dijelaskan, orang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lainnya dengan lidah dan tangannya. Artinya dia tidak mau menyakiti muslim yang lainnya, baik itu dengan kata-kata, dengan lidah, ataupun dengan kekuatannya, dengan tangannya. Nah, itu tadi para sahabat nggak jawab. Ada lagi hadis sahabat jawab tapi salah, dibenerin oleh Rasulullah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna minal muflis, kamu tahu nggak orang rugi itu? Kata Rasulullah. Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya, maka sahabat bertanya, ya sebagaimana kita, ya, kalau ditanya kamu tahu nggak orang yang rugi itu, ya kita jawab orang rugi itu yang bangkrut dalam dagang, dalam bisnis. Sahabat juga begitu, ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu nggak orang yang rugi itu? Ya, kata Rasulullah, kata sahabat, yang orang rugi itu ya Rasulullah, malah dirham, yang nggak punya dirham, nggak punya uang, wala mata, nggak punya kekayaan. Ya, maka ini kan jawabannya seperti ini, salah kata Rasulullah. Maka dibenarkan oleh Rasulullah. Faqala innal muflisa, ya sesungguhnya orang muflis itu, orang yang rugi itu, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang dari umatku yang nanti hari kiamat dia datang bawa sholat, jadi dia di dunia suka sholat, wasyam, bawa puasa, di dunia juga suka puasa, wazakatin, bawa di dunia juga dia suka berzakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, tapi dia juga datang, ya, dia itu sudah menghina si ini, ya, wa qadhafa hadza, dia sudah memfitnah seseorang, wa ya, maka diambil darinya kebaikan-kebaikannya. Jadi yang sholat tadi, puasa tadi, zakat tadi, ya kebaikan-kebaikan dia ini diambil oleh orang-orang yang dia zolimi, orang yang dia fitnah, orang yang dia hina, orang yang dia tumpahkan darahnya, orang yang dia makan hartanya, orang yang dia zolimi tadi, diambil kebaikan-kebaikannya. Ya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, sudah diambil semua, ya, kebaikan ini diambil semua, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum bisa bayar semuanya kezaliman dia, ukhidha min khatayahum, ya, maka dosa orang-orang tadi yang dizalimin tadi diberikan kepada dia, faturihat alaihi thumma turihat finnar, ya, diberikan kepadanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi itu orang muflis kata Rasulullah. Orang rugi itu seperti itu. Jadi bukan orang rugi, para sahabat kan umum, dia menjawab, ya orang rugi nggak punya harta ya Rasulullah. Bukan, tapi orang rugi itu yang dia datang nanti hari kiamat dengan amalan, ternyata karena dia banyak menzolimi orang, dia makan harta orang, dia menghina orang, dia memfitnah orang, nanti orang-orang yang dimakan hartanya, yang dizolimi ini kemudian mengambil kebaikan-kebaikan dia yang banyak tadi, ya. Dan kalau sudah habis kebaikannya, hadirin jamaah sekalian, ya, apa, habis sedangkan masih ada, ya, kezoliman ini, maka dosa orang ini tadi diberikan kepada orang yang menzolimi tadi. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Artinya hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW ya bertanya kepada para sahabat, ya untuk apa? Memudahkan untuk mereka memahami. Maka kita juga begitu.
ketika mengajar anak kita, ketika mengajar murid-murid kita, hadirin jamaah sekalian, dengan cara tanya jawab. Dan ini akan memudahkan komunikasi kita dengan murid kita, sehingga mereka senang berkomunikasi dengan kita. Ya, misalnya, ya, kita mengajar agama misalnya. Kamu tahu nggak itu hari kiamat? Yo, nanti kamu hari kiamat itu nanti. Kamu tahu tidak hari kiamat? Mereka sudah selesai ditanya, baru dijelaskan hari kiamat itu begini, 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 begini. Atau misalnya kamu tahu tidak tentang zakat? Ya, dijelaskan. Oh, zakat itu memberikan harta. Yang ini jawab begini, yang ini. Nanti sudah 3 atau 4 pertanyaan, 4 jawaban, baru kita jawab zakat itu begini, begini. Untuk apa hadirin jamaah sekalian? Untuk memudahkan, ya, mad'u, orang yang kita dakwahi atau anak didik kita atau anak kita kandung pribadi, hadirin jamaah, memahami apa yang kita sampaikan dengan cara pertanyaan. Dan ini, ya, dan mereka lebih siap untuk mendapatkan jawaban itu. Dan kemudian ilmu ini masuk ke dalam akal dan ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit pembahasan mengenai metode Rasulullah dalam mengajar. Nanti di pekan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Jazakallahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.